Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya karena kasihnya yang setia memimpin dan memampukan kita. Mari bersama-sama hari ini kita berserah kepada Tuhan dan kita mau andalkan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita mau hidup jujur di tengah-tengah dunia ini. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 130, NKB 130 bait pertama dan yang kedua, hidup yang jujur. NKB 130 bait pertama dan yang kedua, hidup yang jujur. Kita mulai tanpa intro. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dan kami percaya hari ini kami mau andalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 4 ayat 41 sampai 49. Ulangan 4 ayat 41 sampai 49. Ulangan 4 ayat 41 sampai 49. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesama hanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Bosan untuk orang Manasye. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja negeri Basan. Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon. Serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suku Lewi itu adalah suku yang melayani Tuhan. Dari kita beberapa kitab ini kayaknya lumayan sering kita membahas suku Lewi karena memang perannya yang sangat penting di Bait Allah. Sehingga mereka kan tadi nggak punya pusaka, nggak punya tanah, nggak punya warisan, sehingga dia butuh rumah untuk tempat tinggal. Nah,
Tuhan memerintah kepada 12 suku untuk memberikan kota-kota untuk Bani Lewi. Dan kota-kota yang diberikan kepada Bani Lewi itu terdiri dari 6 kota perlindungan dan 42 kota lain. Nah, kota perlindungan ini kota yang kemarin kita juga sudah lumayan sering bahas ya. Kota yang dipakai ada 3 ya, di seberang Sungai Yordan, di Kanaan, dan di satu tempat lagi. Tujuan kota perlindungan adalah kalau orang yang tidak sengaja membunuh sesamanya karena kecelakaan atau karena ada satu dan lain hal, dan bukan karena marah atau memusuhi, maka dia harusnya diberikan kesempatan hidup. Dapat hukuman iya, tapi tidak untuk dibalaskan kematiannya. Nah, untuk mengerti pentingnya kota perlindungan, kita perlu mengerti konsep keluarga di Israel. Selain soal pembunuhan, selain soal orang Lewi yang butuh tempat tinggal juga, tapi konsep hidup berkeluarga di Israel itu punya ciri khas yang unik gitu ya. Setiap orang itu punya penebus, jadi penjamin lah ibaratnya. Tujuan utama penjamin ini adalah untuk menjaga kerabatnya jika dia dijual sebagai budak, dan tugas penebus adalah ia adalah si orang yang bertugas membalas tindakan kejahatan yang dilakukan kepada orang itu. Nah, karena itu seseorang yang misalnya dia disakiti sampai dilukai nyawanya, nah orang ini sebagai penebus secara sosial punya tanggung jawab untuk mengejar dan menyerang orang itu. Nah, tapi kan karena Tuhan tadi mengedepankan kasih, keadilan penting, tapi yang nomor satu kasih. Jadi dikasih kesempatan kalau memang pembunuhannya belum terbukti karena dia emang yang bersalah. Dan tadi dilihat dulu apa jangan-jangan karena kecelakaan dan lain hal. Pokoknya pembunuhan tanpa rasa benci, tanpa konflik, tanpa peperangan, tapi karena ketidaksengajaan itu harus dikasih kesempatan. Nah, kota perlindungan adalah cara Tuhan untuk melindungi umatnya, untuk memotong juga lingkaran kebencian, rantai kebencian itu. Jangan sampai suku sama suku berperang cuman karena kesalahan yang tidak sengaja. Misal contoh, ini ada 2 suku bersebelahan, padang rumput, lagi ada membawa dombanya, tiba-tiba datang serigala atau singa atau ada orang jahat, kemudian dibunuh salah satu anggotanya terus pergi. Nah, ketika datang orang-orang lihat si orang gembala dari suku A mati terkapar, sedangkan B masih hidup. Nah, bisa aja kan dibilang ada orang, jangan-jangan kamu yang bunuh ya. Nah, kalau belum terbukti, maka tadi dia harus ditaruh di kota perlindungan dulu sampai dapat hukuman, sampai dapat pengadilan yang pas, peradilan yang pas dipimpin sama hakim ataupun pemimpin umat saat itu Yosua, baru boleh dilakukan eksekusi tindakan hukuman. Tapi kalau belum, daripada dia mati dihakimi warga, jadi diberikan kesempatan itu. Dan juga untuk memutus rantai kebencian itu. Sehingga kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang pengampun, punya Allah yang mengedepankan kasih dan berpegang teguh pada kehidupan itu, lebih memperjuangkan kehidupan daripada kematian. Maka kita juga harus memperjuangkan kehidupan hari ini. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh melalui firman-Mu belajar tentang apa itu kota perlindungan, tentang apa itu kasih Tuhan, bagaimana Tuhan berpihak pada kehidupan, bagaimana Tuhan berpihak pada kasih dan pengampunan. Mampukan kami agar hari ini juga berpihak pada kehidupan Tuhan, membawa kebaikan dan membawa damai. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.